teruskan hukumnya seperti apa. Jadi nggak ada dokter bicara, Bang Sunan, nanti kalau mereka mau minta maaf, ya coba aja, nggak ada. Tidak ada pembahasan masalah damai atau tidak damai, tidak ada. Dia cuma mohon, Mas Sunan, bantu saya, tolong dikawal. Terkait dengan laporan dia di Polres Jakarta Timur, dengan pasal yang sama, tapi dengan pasal yang berbeda dengan peristiwa yang sama, itu juga dia bilang berjalan. Ya, artinya saat ini ada 2 laporan polisi yang dibikin oleh Dr. Samira atau Doktif di Polda Metro Jaya, ya, yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan di Polres Metro Jakarta Timur. Pasal yang berbeda tapi dengan TKP yang sama, peristiwa yang sama. Saya masih menunggu dari kuasa hukum, ya, kuasa hukum RG untuk bisa membuktikan bahwa klien saya, Dr. Oki, pernah ada putusan hukum sebagai sindikat pemerasan yang dikaitkan dengan tersangka Nikita Mirzani. Karena dia di setiap kesempatan press conference, dia selalu menyampaikan bahwa klien kami harus jadi tersangka, bahwa klien kami adalah seorang sindikat. Buktikan. Ya, kalau pengacara ngomong itu harus bisa membuktikan. Pernah nggak ada putusan hukum bahwa klien saya, Dr. Oki, pernah terlibat kasus pemerasan, pernah terlibat kasus sindikat terkait dengan modus-modus? Buktikan. Saya tantang, buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, artinya ingat, pengacara tidak kebal hukum. Kami akan melakukan upaya hukum juga. Ya, gitu loh. Jadi, buktikan. Kami tunggu. Silahkan ambil bukti, baik itu putusan pengadilan, baik itu pemberitaan, ataupun perdamaian apapun itu, yang terkait dengan klien kami, Dr. Oki, pernah melakukan pemerasan, atau yang dia selalu bicarakan diduga sebagai sindikat. Bang, yang terbaru nih Bang, saya ngeliat akun medsosnya SS Bang, Sela Sokia, tadi dia bilang Dr. Oki harus bertanggung jawab nih, dia menjebak NM sampai dalam penjara. Gimana tuh Bang? Itu baru banget Bang. Ya, lagi-lagi saya bilang, nggak usah ikut campur di urusan orang. Fokus saja sama laporannya Doktif, ya. Toh juga sudah ada pengacara kan, gitu loh. Apa perlu saya ngomong sama pengacaranya? Tolong Pak pengacara kasih tahu tuh kliennya. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah ikut campur dengan urusan orang. Fokus saja dengan laporan Doktif di Jakarta Timur, di Polres Jakarta Timur, maupun laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Nggak usah ikut campur ngomong Dr. Oki beginilah, harus bertanggung jawab kasus Nikita Mirzani. Nanti kalau ini kita lakukan upaya hukum juga loh. Ya, kan sampai sejauh ini kan belum kami lakukan upaya hukum. Tapi jangan dianggap kita ini diam, kita bisa di ini terus gitu loh ya, di pojok-pojokan terus. Dr. Oki orang baik. Saya katakan orang baik. Dari awal saya sudah bilang, Dr. Oki tidak suka ribut, tidak suka bermusuhan. Dan itu dibuktikan. Dengan saya kemarin mensomasi, ya, seorang pengusaha skincare yang mengklaim dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani 15 miliar, saya sudah somasi resmi. Apa kata Dr. Oki? Mas, slow down dulu Mas. Artinya di situ saya melihat klien saya orang. Kalau enggak, apa yang disampaikan, orang mengklaim dirinya mau diperas, misalnya sama Sunan Kalijaga saya mau diperas 15 miliar, buktinya mana? Ada nggak transferan duit? Ada nggak penerimaan duit? Jadi sudah saya bilang, ya, para bos-bos skincare ini sudah diam. Anda tidak kebal hukum, ya. Banyak sekali contoh di pemberitaan setiap hari. Orang yang banyak duitnya, yang merasa kebal hukum, masuk. Ya, jadi jangan terus apa istilahnya berstatement. Fokus saja sama kasus yang dilaporkan. Kan udah ada pengacara.
ngapain lagi sih gitu. Mungkin sejauh ini respon dokter Oki sendiri gimana Bang? Masih terus-terusan? Ya dokter Oki, klien kami itu, dia selalu berpesan, Mas Una, jangan sampai jadi ya apa maksudnya orang-orang itu masih terus-terusan nyerang saya. Saya kan udah diem, saya kan nggak mau ribut. Nah, saya bilang dokter Oki itu punya hak hukum yang sama. Kalau mereka bisa laporin Nikita Mirzani, dokter Oki saya pastikan bisa melaporkan mereka. Terutama pengacaranya itu yang selalu ngomong, dokter Oki harus tersangka, dokter Oki ini terlibat sindikat. Saya tuh ya bersyukurlah gitu loh. Klien saya masih punya hati yang baik. Kalau klien saya bilang, Mas Una laporin, gak ada yang kebal hukum bos. Pengacara berstatement tidak bisa membuktikan, tidak bisa mendalilkan apa yang disampaikan di media. Emang dia kebal hukum? Makanya saya bilang, jadi pengacara itu menyampaikan sesuatu itu ada datanya. Jangan memaksakan kehendak. Dari awal saya bilang, pengacara DRG jangan memaksakan kehendak. Dokter Oki harus jadi tersangka. Dokter Oki ini salah satu sindikat. Buktinya mana? Saya tantang nih, buktinya mana? Ada nggak putusan hukumnya? Kalau dokter Oki pernah terlibat kasus pemerasan, ada nggak putusan hukuman? Dokter Oki pernah terlibat sindikat apa? Sindikat narkoba, sindikat apalah sekitar, ada nggak? Saya tantang debat deh, sebelum saya laporin gitu aja. Saya tantang debat pengacara DRG. Kita duduk, kita debat. Lo punya data apa sehingga lo bisa nyerang-nyerang klien saya enak jidatnya begitu ngomong dokter Oki harus tersangka, maksa-maksa Polda Metro Jaya. Lo ngasih apa sih ke Polda Metro Jaya emangnya? Mau ngedikte-dikte penyidik, lo ngasih apa lo emangnya? Jangan. Ikuti proses hukum. Anda sudah melaporkan ke direktorat ya, Cyber Polda Metro Jaya. Percayakan. Jauh usah Anda mendikte, seolah-olah Anda kayak memberikan sesuatu, jadi harus ini, harus itu. Atau Anda sebagai kuasa hukum mengikuti hasrat keinginan sebagai apa? Sebagai pelampiasan kliennya itu harus jadi tersangka dokter Oki. Gak ada urusannya. Ya. Jadi saya minta itu. Tolong persiapkan alat bukti kalau memang klien saya dokter Oki pernah terlibat kasus sindikat. Apapun. Gitu. Ya, Bang, semalam juga kan beberapa waktu lalu sempat bilang dokter Oki ini bertabayun, duduk bareng, bicara baik-baik. Respon dari dokter Reza juga begitu baik. Semalam saya bertanyakan bagaimana dengan niat baik dari dokter Oki ini bertabayun dengan dirinya. Dia seolah dalam hati dan sebenarnya ingin tetap membuktikan jalan itu. Seperti apa nih Bang? ya lagi-lagi saya jawab bahwa memang itulah klien kami. Dokter Oki dari awal itu. Ini buktinya nih, apa yang saya omongkan di awal itu terbukti bahwa memang dia melihat DRG dengan NM aja ada perseteruan, ada permasalahan. Dia nggak kepengen jadi berantem, pengennya bisa menyambung silaturahmi, pengennya bisa berdamai. Dia sendiri aja, NM sama DRG nih, dia sendiri aja diserang-serang ya sama pengacara DRG. Dia belum pernah merintahin saya, Mas Una laporin. Walaupun saya sebagai kuasa hukum, kami sebagai kuasa hukum tentunya juga gemes. Ini orang apa sih gitu? Pengacara kok maksa-maksa? Pengacara kok mendahului kebijakan atau keputusan hukum? Pengacara kok berani bilang ngomong ini sindikat? Dokter Oki harus jadi tersangka. Ini kita buktikan bahwa klien saya nggak suka itu. Bang, ini dong tanggapannya sebagai praktisi hukum kan ketika perpanjangan lagi masa tahanannya kan dikembalikan lagi ke kepolisian. Mungkin apa sih hal-hal yang membuat berkas itu dikembalikan ke kepolisian? Iya, jadi kalau bicara tentang soal masalah berkas, kan sebenarnya berkas itu sudah diajukan, tapi dari kejaksaan P19 dikembali ke polisi. Artinya pengembalian itu berkasnya belum lengkap. Ada petunjuk dari jaksa terkait dengan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian. Biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah lengkap, nanti namanya tahap 2 P21 antara si tersangka dan barang bukti itu diserahkan kepada jaksa, dan jaksa nanti akan melanjutkan untuk proses persidangan. Itu tahap
tahapan daripada kasus pidana. Jadi nanti kalau 20 hari, kan sudah diperpanjang jadi 40 hari ke depan. Dalam 40 hari itu, mudah-mudahan proses ini bisa langsung ke tahap 2. Sesuai petunjuk jaksa bahwa berkas sudah dilengkapi dan berkas sudah lengkap sehingga P21 tahap 2. Kalau itu belum juga, artinya kalau balik lagi ke pihak kepolisian, kalau 3 kali itu bisa saja terjadi bahwa kasus ini bukan pidana dan bisa saja kasus dihentikan. Berarti ada peluang ya, Bang? Panjang lagi, Bang. Berapa sih batas maksimal ketika penahanan tersangka itu? Ini kan udah 2 kali. Kalau dari sisi kasus pidana, biasanya polisi itu menahan seseorang itu 20 hari. Lalu ada perpanjangan 40 hari. 40 hari itu polisi harus bisa menyelesaikan prosesnya sampai penyerahan tahap 2 pihak kepolisian. Kalau itu belum selesai, artinya polisi juga harus bisa menyampaikan kepada jaksa terkait ini kasus ini berat atau tidak, sehingga ada kemungkinan bisa ditambahkan waktu atau kemungkinan kasus ini bisa dihentikan. Yang kurang lengkap biasanya tuh kasus pidana terutama Nikita ini. Jadi kalau menurut saya, kalau memang berkas ini P19 bisa 3 kali bolak-balik berkas, tidak bisa di P21 atau tahap 2, Nikita Mirzani bisa dibebaskan. Nggak perlu rapid ya Bang ya? Tidak perlu rapid. Artinya jaksa melihat bahwa ini perkara tidak perlu harus naik ke proses persidangan. Iya. Kasus ini dihentikan. Karena apa? Karena jaksa tidak bisa menerima kasus ini untuk dilanjutkan ke proses persidangan. P21-nya tidak terpenuhi. Artinya apa? Artinya kasus ini bisa dihentikan. Tidak bisa SP3 itu. Berarti kan bukan indikasi Nikita seperti itu ya? Kalau memang itu bolak-balik 3 kali, bisa saya dihentikan. Nggak ada masalah. Kalau memang jaksa tidak menerima perkara P21 karena berkasnya tidak terpenuhi atau petunjuknya tidak bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian, bisa dihentikan kasus ini pihak kepolisian. Tuh, buat para fans Niki coba dengerin ya. Ya dibebaskan dong. Tapi kan biasanya sampai menetapkan tersangka itu udah atau bukti lengkap semuanya, Bang. Begini loh Mas, kalau orang menetapkan tersangka, itu artinya polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Artinya belum terdakwa, belum dia menjadi terpidana dong. Tersangka itu dugaan dan dia melakukan tidak pidana, tapi harus diuji dulu. Kalau memang nanti proses kejaksaan ternyata jaksa tidak menerima berkas ini karena tidak lengkap dan petunjuknya tidak bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian, ya jaksa juga pasti tidak akan menerima. Artinya pasti ada komunikasi jaksa dan polisi untuk kasus dihentikan. Gitu. Izin dong Bang. Ini Bang, balik sedikit ya. Langkah apa sih Bang yang akan diambil after semalam diterimanya Tabayun dari Ya tentunya kan kalau namanya orang-orang ini ya mau ya beretikat baik, ya tentunya tunjukkan etikat baik. Etikat baik itu seperti apa sih? Ya mungkin menyadari kehilafan atau kesalahannya, terus meminta maaf, lalu mengklarifikasi gitu. Karena ini semua mulainya dari media, yang dimana pengacaranya DRG ini terkait DRG kan, pengacaranya DRG itu cuak-cuak, ya membangun satu opini publik seolah-olah Dr. Oki itu adalah sindikat mafia yang harus dijadikan tersangka. Sampaikan dulu permohonan maafnya, gitu loh. Ya, ini yang benar seperti itu. Wah, saya udah ngomong ke media, saya nggak punya bukti, ya, saya mau minta maaf, buktikan etikat baik. Tapi kalau saya selaku orang hukum, tentunya kita bicara hukum aja. Anda menyampaikan, Anda membuktikan, gitu. Karena konsekuensinya, ketika Anda tidak bisa membuktikan, tidak menutup kemungkinan Anda bisa kami laporkan ke Dewan Kode Etik, kami bisa laporkan juga secara proses pidana. Dalam artinya poinnya ada di kuasa hukumnya dulu. Jika dia meminta maaf pada yang apa nih Kan yang memang keluar itu, kita udah sama-sama ini deh, hampir tiap hari, setiap respon, Dr. Oki tersangka, harus tersangka, penyidik harus jadikan Dr. Oki tersangka, ini apa istilahnya dibilang